Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Tentunya masih dengan menceritakan sebuah film inspiratif bertema balap mobil. Film kali ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya. Herbie sudah bersama kembali dengan pemiliknya yaitu Douglas, yang saat ini dalam perjalanan ke Prancis. Dibantu oleh sahabat mekaniknya yang bernama Willy, mereka ingin mengikuti sebuah ajang balapan internasional. Hanya mobilnya yang terlihat biasa, berbeda dengan pembalap terkenal di sana yang bernama Bruno. Karena orang-orang lebih tertarik dengan mobil itu, Bruno pun tidak terima dan langsung menghinanya. Namun Douglas yang ingin fokus mempersiapkan balapannya tidak terpancing, dan menganggap omongannya hanyalah angin lalu belaka. Tanpa sengaja dia juga berpapasan dengan Diana, yang tanpa mereka duga akan merubah takdir dari Herbie. Tidak jauh dari tempat itu, seorang konglomerat bernama Tuan Ribu akan memamerkan berlian koleksinya. Keamanan dari tempat itu sangat ketat, karena Tuan Ribu sudah memasang jebakan berlapis-lapis. Dia yakin bahwa tidak ada penjahat manapun yang bisa mencuri berlian miliknya. Namun tanpa disangka, dua orang bernama Max dan Quincy sudah menyusup di sana. Mereka bahkan memiliki alat yang sama dengan milik Tuan Ribu, sehingga bisa mendekatinya dengan mudah. Sialnya di langkah akhir, angka sandi yang tertulis di sana tidak jelas, yang memaksa mereka untuk memakai cara lama. Untung saja mereka juga membawa alat cadangan untuk mengambil berlian itu. Kesalahan sedikit saja bisa membuat alarm di sana berbunyi. Namun karena Quincy sudah tidak sabar, dengan nekat dia mengambilnya langsung. Beruntung tali yang mereka pasang menghambat kurungan itu jatuh kepadanya. Mereka langsung melompat dari jendela sebelum para penjaganya datang. Tuan Ribu tidak percaya, berliannya berhasil dicuri. Inspektur Boucher dan Detektif Fontenau yang sudah sampai di TKP, langsung menyuruh para polisi memeriksa sekitar bangunan ini. Tempat berkumpulnya pembalap itu juga salah satunya. Oleh karena itu semua yang ada di sini harus digeledah. Kedua penjahat itu memiliki ide agar berlian itu tidak bisa ditemukan, yaitu menaruhnya di tangki bensin salah satu mobil di sana, yaitu Herbie. Dengan niatan ingin mengambilnya kembali setelah pemeriksaan, Douglas dan mobilnya malah langsung pergi. Douglas tidak ingin terlambat mendaftarkan diri dalam kualifikasi, yang lagi-lagi terus diremehkan oleh Bruno. Berkali-kali dihina akhirnya Herbie kesal, dan membalasnya dengan menahan tekanan air pada selang musuhnya itu. Sekarang Herbie siap mengikuti balapan, tetapi tiba-tiba dia melihat sesuatu. Sebuah mobil yang cantik, membuat Herbie tidak bisa berhenti memandanginya. Walaupun belum gilirannya balapan, tanpa sadar Herbie ikut mengejar. Douglas pun kaget seketika, bahkan dia tidak bisa mengendalikan Herbie sedikit pun. Tentu saja tujuan dari Herbie adalah mengejar mobil itu, dan berusaha menarik perhatiannya. Mobil itu sempat melirik, tetapi setelahnya acuh begitu saja, seperti wanita yang jual mahal. Herbie bahkan melakukan segala cara, agar mobil itu mau memperhatikannya. Namun hal itu malah menghambat laju dari mobil itu, sampai membuat semua lawannya berhasil menyalip. Douglas yang bingung harus menyiapkan alasan, karena pengemudi dari mobil itu sudah sangat marah. Orang itu langsung berhenti, yang ternyata adalah Diana. Believe me, it was Herbie. Douglas langsung memberitahukan bahwa Herbie memiliki kesadarannya sendiri, tetapi Diana tidak percaya. Dia mengira bahwa Douglas sengaja menghalanginya, agar tidak lolos dalam kualifikasi. Untung saja panitia masih memberikannya kesempatan, untuk mencobanya kembali 2 hari lagi. Tetapi Diana tetap tidak akan memaafkan Douglas atas perbuatannya barusan. Selanjutnya adalah giliran darinya balapan, yang ternyata bersamaan dengan Bruno. Douglas pun sudah siap, dan dia akan menunjukkan kehebatan dari mobilnya. Ketika dimulai, tentu saja Herbie langsung mengejar lawannya itu. Tetapi Bruno tidak membiarkannya menyalip, bahkan membuatnya keluar dari jalurnya. Ketika ingin kembali mengejar, sialnya Herbie melihat mobil sebelumnya di luar lintasan. Tanpa berpikir Herbie ingin melihatnya dari dekat, yang akhirnya malah membuat Douglas bernasib seperti Diana. Hari berikutnya, semua pembalap menghadiri suatu acara, sambil membawa mobilnya. Kedua pencuri sebelumnya juga sudah ada di sana, dengan tujuan mengambil kembali berlian yang dia tinggalkan. Di dalam kerumunan ini aksinya akan sulit dilakukan, kemudian mereka memiliki ide untuk mematikan lampunya.
Di saat yang sama Herbie melihat mobil yang disukainya, sehingga dia langsung mengejarnya. Penjahat itu belum sadar jika Herbie sudah tidak ada di sana. Bahkan suara gaduh yang ditimbulkan menarik perhatian banyak orang, sehingga mereka langsung pergi. Herbie yang di luar akhirnya melihat mobil itu kembali, namun truk yang tiba-tiba berhenti di sampingnya, malah membuat dirinya menghitam seketika. Namun Herbie belum sadar, karena di pikirannya hanya ada mobil itu. Salah satu pelayan di sana heran, sebuah mobil bisa bergerak tanpa pengemudinya. Semakin lama dia memandang, semakin banyak keanehan yang dilihatnya. Di sana Herbie akhirnya sadar dengan penampilannya yang menghitam, sehingga dia langsung pergi. Bergegas Herbie mencari air untuk membasuh dirinya, agar menjadi bersih kembali. Sekarang dia sudah percaya diri, untuk kembali mendekati pujaan hatinya, bahkan memberikannya bunga. Pelayan sebelumnya yang semakin penasaran, kini bahkan melihat mobil satunya juga bisa bergerak mengikutinya. Dia akhirnya luluh dengan usaha dari Herbie, dan saat ini mereka memiliki perasaan yang sama. Diana kaget melihat mobilnya hilang, bersamaan dengan Douglas yang juga mencari Herbie. You would not believe this. Berdasarkan keterangan dari pelayan sebelumnya, mereka pun langsung mencarinya bersama-sama. Tentu saja saat ini Herbie membawa mobil itu, untuk menikmati waktu romantisnya berdua. Hal itu langsung disadari Douglas, tetapi lagi-lagi Diana tidak percaya bahwa mobil itu hidup. Setelah Douglas sampai di hotelnya, tiba-tiba kedua polisi datang ke sana. Mereka masih mencari tahu keberadaan berlian sebelumnya, dengan menginterogasi semua yang ada di sana. Tanpa mereka sadari, Herbie yang ada di luar hotel juga didatangi kedua pencuri sebelumnya. Mereka ingin mengambil kembali berlian di tangkinya, yang tentu saja langsung disadari Herbie. Bahkan Herbie mengerjai mereka, dan tidak membiarkan seorang pun melakukan sesuatu pada dirinya. Paginya, kini Douglas kembali mengikuti kualifikasi untuk kedua kalinya. Tanpa disangka Herbie tampak lemas, karena pikirannya tidak di sini. Namun setelah melihat mobil yang dicintainya ada di sana, Herbie langsung berubah, dan mulai menunjukkan kekuatannya. Dari belakang dia dengan cepat berhasil menyalip pembalap lainnya, bahkan membuat Douglas terkejut. Dia pun akhirnya sadar, semua ini dilakukan Herbie untuk pujaan hatinya. Bahkan sebelum garis finish Herbie menunjukkan gayanya, untuk membuat mobil itu agar semakin menyukainya. Douglas akhirnya berhasil lolos dalam kualifikasi, ditambah dia memecahkan rekor tercepat. Diana yang kembali ikut dalam kualifikasi, juga melakukannya tanpa halangan. Selain menjadi yang terdepan, waktu yang diperoleh ternyata juga sama persis dengan Herbie, yang semakin meleleh dibuatnya. Douglas sadar, mobil itu sengaja melakukannya, karena juga mulai tertarik dengan Herbie. Tetapi lagi-lagi Diana tidak percaya, bahkan menganggap Douglas memiliki niatan tersembunyi kepadanya. Di jalan ketika Douglas ingin pergi, tiba-tiba dia dihadang oleh kedua pencuri sebelumnya. Pull over! We want that car! Douglas tentu saja menurut untuk berhenti. Tetapi Herbie yang masih mengingat kedua pencuri itu, dengan cepat langsung menambah kecepatannya untuk melarikan diri. Untuk menghalangi, Herbie menerobos pemukiman di sana, namun kedua pencuri itu masih tetap bisa mengejar. Bahkan ketika melewati tanjakan untuk melompat, mereka tanpa berpikir juga melakukannya. Untung saja Herbie menemukan saluran gorong-gorong yang belum jadi. Dengan ukuran yang kecil itu, akhirnya mobil kedua pencuri menyerah untuk mengejarnya. Douglas mengira, jika kedua orang itu ingin merampas Herbie darinya. Mereka harus melaporkannya pada polisi, tetapi sebelum itu dia ingin menyelesaikan kesalahpahamannya dengan Diana. Namun karena hati wanita sulit diprediksi, ketika di sana Diana semakin emosi. Semua barang di dekatnya dia lempar, sehingga Douglas pun menyerah dan ingin pergi. Mereka akhirnya sampai di kantor polisi dan bertemu dengan Inspektur Boucher, untuk meminta bantuannya. Somebody's out to get our car. Yaitu menitipkan mobil ini, karena ada dua penjahat yang ingin merampasnya. Mengetahui bahwa Douglas akan balapan esok harinya, Detektif Fontenau sendiri yang akan menjaganya malam ini. Sekarang Douglas menjadi lebih tenang, dan akan pergi untuk mempersiapkan diri. Tanpa disangka Inspektur Boucher yang gelagatnya mencurigakan, ternyata adalah bos dari kedua pencuri itu. Dia sudah membuat rencana, agar berlian itu bisa mereka dapatkan esok harinya, yaitu menyamar sebagai petugas pengisian bahan bakar. Douglas dan Willy juga sudah ada di sana,
Namun mobil miliknya belum juga sampai di sini. Mereka hanya bisa menunggu, sambil mempersiapkan diri. Diana yang muncul di sana tiba-tiba meminta maaf atas perlakuannya semalam. Douglas paham, selain karena tidak percaya dengan cerita tentang Herbie, saat itu dia pasti gugup ketika memikirkan balapan ini. Akhirnya mereka berbaikan, tetapi suasana itu diganggu oleh Bruno yang lagi-lagi menghinanya. They never come back. Douglas tidak mempedulikan hal itu, karena yang lebih penting adalah kenapa Herbie belum juga sampai di sini. Semua pembalap sudah memasuki lintasan, tetapi mobil milik Diana tidak mau bergerak. Douglas yang sadar bahwa mobil itu juga sedang menunggu Herbie, mencoba membantunya. Satu-satunya jalan adalah berbohong bahwa Herbie sudah mencampakkannya, untuk membuat mobil itu bisa melupakan Herbie, dan bisa fokus dalam balapan. Untungnya cara itu berhasil, sehingga Diana bisa mengikuti balapan yang sudah akan dimulai. Sedangkan untuk Douglas, dia belum ada kejelasan, karena Herbie belum juga datang. Balapan pun akhirnya berlangsung, dan Douglas sudah putus asa. Panitia hanya memberinya waktu 2 menit, sebelum benar-benar didiskualifikasikan. Tiba-tiba muncul sebuah muatan, dengan sopirnya adalah detektif Fontenau. Tentu saja muatan di dalamnya adalah Herbie, yang segera dikeluarkan. Dengan cepat Inspektur Boucher menyuruh mereka mengisi bahan bakar, yang sebenarnya sudah dipersiapkan kedua pencuri sebelumnya. Untungnya detektif Fontenau sudah mengisinya sebelum ke sini, sehingga rencana mereka gagal. Namun masalah belum selesai, karena saat ini Herbie mencari mobil milik Diana yang berjanji menunggunya. Forget the Lancia, Herbie. She's gone. Menggunakan cara yang sama, Willy memberitahu bahwa mobil itu sebenarnya sudah mencampakkannya. Dengan ini Herbie sudah terlepas dari belenggu cinta, sehingga dia kembali ke dirinya yang dulu, yaitu sebagai Herbie yang menyukai balapan. Lintasan dimulai dari Prancis, dan akan berakhir di Monte Carlo. Semua pembalap sudah jauh di depan, sedangkan Herbie baru saja memulai balapannya. Tetapi karena lintasannya sangat panjang, kesempatan untuk bisa bersaing masih terbuka lebar. Herbie tidak akan menyerah, karena kini satu-satunya hal terpenting dalam hidupnya adalah balapan. Di waktu yang sama, saat ini Inspektur Boucher sangat kesal dengan detektif Fontenau yang selalu mengganggu rencananya. Dia pun harus memikirkan cara lain untuk mengambil berlian itu. Saat ini para pembalap sudah keluar dari kota, dan Herbie juga sudah masuk dalam rombongan itu. Dengan mudah dia menyalipnya satu persatu, tanpa hambatan sedikit pun. Akhirnya dia sudah ada di belakang Bruno, yang tentu tidak akan membiarkan melewatinya. Jalan yang kecil itu dia manfaatkan untuk terus menutupi Herbie. Bahkan Herbie sampai kehilangan kendali dan keluar dari lintasan. Dia sampai masuk ke dalam danau, yang dilihat langsung oleh pemancing di sana. Jarang sekali mereka melihat hal seperti ini, apalagi mobil yang dikendarainya masih baik-baik saja. Herbie yang tidak ingin membuang waktu, langsung menambah kecepatannya untuk masuk kembali ke dalam lintasan. Mereka kembali dari urutan paling belakang, dan ingin segera membalas Bruno. Kesempatan itu akhirnya datang, tetapi dengan jalan yang kecil ini akan sulit untuk melakukannya. Herbie terus bersabar sambil menunggu momen yang tepat, dan ketika saat itu tiba, dia langsung membuat Bruno kehilangan kendali. Douglas sangat bangga pada Herbie, karena dia akhirnya berhasil mengalahkan musuhnya. Saat ini sudah tidak ada lagi penghalang, sehingga dia bisa melaju lebih kencang dengan mudah. Di waktu yang sama kedua pencuri itu sudah ada di depan, mengikuti rencana licik dari bosnya. Mereka mengganti arah dari jalur balapan, khusus menggiring Herbie ke tempat jebakannya. Willy terlambat menyadari, jika jalur ini tidak ada dalam peta. Bahkan dia hampir terjatuh ke jurang, karena jalannya yang sangat sempit. Berteriak untuk meminta bantuan, suara itu malah membuat batu di atasnya longsor, dan hampir menimbunnya. Kedua pencuri yang mempersiapkan ini sudah ada di depan, dan menyuruh mereka untuk keluar. Get out of the car. Namun Herbie dengan cepat memundurkan mobilnya, dan dengan teriakan dari Willy, batu itu kembali longsor dan mengenai mobil musuhnya. Tidak ingin berlama-lama, Herbie harus kembali ke jalur sebelumnya. Saat ini mereka kembali ada di posisi belakang, namun melihat apa yang sudah dilakukan Herbie, Douglas percaya dengan kemampuannya. Tidak sulit untuk mengejar kembali rombongan di depan, ditambah Herbie dengan mudah kembali menyalipnya satu persatu. Namun ketika ingin melawan Bruno yang sudah sejajar dengannya, terdengar suara aneh dari dalam mesinnya.
Sounds like something clunking around in there. Mau tidak mau Douglas menghentikan mobilnya dan ingin memeriksanya. Dan ketika mengambil sesuatu dari dalam tangki bahan bakarnya, mereka menemukan berlian yang sangat besar. Douglas langsung menyadari bahwa berlian itulah yang dicari polisi selama ini. Dan penjahat yang mengejarnya selama ini ternyata ingin mengambil berlian yang mereka sembunyikan di dalam tangkinya. Karena rahasianya sudah terbongkar, penjahat itu pun langsung muncul dan ingin mengambilnya. Douglas memanfaatkan kelengahannya untuk melawan balik dan menjatuhkan senjatanya. Willy juga ikut membantu, tetapi dia malah dihajar sampai tidak berdaya. Untung saja Herbie membantu dengan menjatuhkan orang itu. Douglas juga sudah mengalahkannya dan ingin mengikat mereka agar tidak berulah. Saat ini dia harus mengejar ketertinggalannya, karena balapan ini hampir sampai di kota terakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan Herbie termasuk Bruno, bahkan dia berhasil menyalip pembalap nomor 2, dan kini tinggal Diana yang ada di depannya. Di lain tempat, kedua pencuri itu menghubungi bosnya, karena rencananya gagal. Mau tidak mau Inspektur Boucher harus turun tangan sendiri, untuk menyelesaikan masalahnya. Kembali ke lintasan, tanpa disangka Douglas melihat mobil dari Diana terperosok ke tepi danau. She could be in real danger. Dia ingin menolong, tetapi Herbie yang sudah patah hati tidak mempedulikannya. Karena sudah begini, mau tidak mau Douglas memberitahu kebenarannya, jika mereka berbohong, karena sebelumnya mobil itu juga menunggunya. Mendengar itu Herbie langsung berbalik, untuk menyelamatkan pujaan hatinya. Beruntung Douglas masih sempat, sehingga Diana bisa diselamatkan. Akhirnya Diana juga melihat langsung, bahwa Herbie benar-benar hidup dan menarik mobilnya ke daratan. Semua yang dikatakan Douglas benar, jika selama ini Herbie jatuh cinta dengan mobilnya, yang ternyata juga hidup. Sialnya karena khawatir dengan pujaan hatinya, Herbie sudah tidak tertarik untuk balapan. Bahkan dua lawan tangguh dari Douglas, juga sudah menyalipnya. Melihat itu Diana mencoba membantu, dengan menasehatinya. But I also know you're not a quitter. Demi pujaan hatinya Herbie harus menjadi juara, dan untuk urusan mobil ini dia yang akan menjaganya. Kini Herbie bisa lebih tenang, dan mendapatkan kembali semangatnya untuk balapan. Balapan yang panjang itu, akhirnya sudah sampai di kota terakhir, yaitu Monte Carlo. Herbie mengerahkan segalanya, untuk mengejar musuhnya yang ada di depan. Jalan di sana semakin sempit, oleh karena itu kesempatannya untuk menyalip menjadi semakin sulit. Beruntung salah satu mobil di depan mengalami kecelakaan, sehingga lawan terakhir dari Herbie tinggal satu, yaitu Bruno. Herbie terus membuntutinya, tetapi sangat sulit untuk menemukan celah yang ada. Dengan kemampuannya Bruno sudah yakin, jika tidak ada pembalap yang bisa menyalipnya terlebih di lintasan seperti ini. Kesempatan satu-satunya adalah di terowongan, tetapi Bruno tentu saja sudah mengetahuinya. Disinilah Herbie memiliki ide, dan hanya dia sendiri yang bisa melakukannya. Herbie menyalipnya dari atas, yang Bruno sendiri tidak memperkirakannya. Dengan begitu Herbie menjadi yang pertama, dan berhasil memenangkan balapannya. Semua orang bersorak, karena takjub dengan penampilan Douglas dan mobilnya. Melihat Inspektur Boucher juga ada di sana, Douglas ingin memberikan berlian yang dia temukan. Namun sebelum Inspektur Boucher memegangnya, tiba-tiba Detektif Fontenau datang ke sana. You see, I knew the diamond would be found. Dia akhirnya juga mengetahui, jika kode keamanan dari berlian itu tidak hanya pemiliknya saja yang mengetahui, tetapi orang penting di kepolisian. Dan orang itu tidak lain adalah Inspektur Boucher, yang juga merupakan bos dari kedua pencuri sebelumnya. Sudah tertangkap basah, dengan cepat Inspektur Boucher ingin membawa kabur berliannya. Untung saja Herbie sudah bersiap, dan berhasil menghempaskan senjatanya. Dengan ini Inspektur Boucher sudah tidak berdaya, dan menyerah ketika ditangkap. Tuan Ribu sangat berterima kasih pada Herbie yang sudah menyelamatkan berliannya. Masalah akhirnya sudah selesai, begitu juga dengan Diana, yang kini mau diajak Douglas untuk berkencan. Paris adalah kota yang romantis, karena di sana semua bisa menemukan pujaan hatinya. Bahkan tidak hanya pada manusia saja, tetapi mobil seperti Herbie juga mengalaminya. Terkadang ketika cinta datang, semua yang dilakukan terlihat bodoh. Tetapi memang seperti itulah yang akan terjadi, bahkan tidak memandang siapapun itu, termasuk mobil seperti Herbie. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya.
like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.